Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gua pingin membahas laptop gaming dari Acer Predator dengan seri Predator Neo 16. Iya, buntutnya ada Neo-nya. Beda seperti video gue yang sebelumnya di mana gue udah sempet ngebahas Predator Helios 16 aja dengan Core i9 13900HX dan juga RTX 4070. Ini menggunakan spesifikasi yang di bawahnya dengan kode seri PH167172DN. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jujur aja, gua sangat seneng dengan desain yang cukup out of the box kali ini dari Acer meskipun agak sedikit random, terutama di bagian cover laptopnya ini. Karena ada angka yang cukup random sebetulnya, kayak kita ngetik di numpad asal-asalan kayak 789456, habis itu 789741 dan segala macam sampai ke bawah situ, lalu juga di bagian bawahnya lagi ada angka-angka yang cukup random lagi. Gue jujur aja kurang tahu apa Easter egg yang diberikan oleh si Acer Predator ini. Mungkin kalau ada kalian yang tahu, silakan komen aja di bawah ya. Yang pasti Helios Neo 16 ini gue rasa dibikin kayaknya jauh lebih rigid daripada Helios 16 yang biasa ya. Karena Acer Predator sendiri juga untuk seri Neo 16 ini udah menggunakan liquid metal dari pabrikannya untuk CPU dan juga GPU-nya. Jadi ini sangat-sangat menarik dan bisa dibilang cukup serius untuk cooling sistemnya. Yang menyebabkan di satu sisi juga memang laptop ini jadi keluar lagi karakter laptop dari Acer Predator yang terkesan bulky. Kelihatannya secara sekilas memang laptop ini kayak ringkas, compact, tapi sebetulnya secara dimensi ini laptop memang tebal dan agak berat. Dimensinya ada di angka 36 x 27,9 x 2,65 cm dengan berat 2,6 kg. Jadi Acer cukup pinter aja nih untuk ngedesainnya gimana caranya laptop yang bulky dan juga berat ini biar kelihatannya masih terkesan ramping. Di bagian belakangnya itu ada exhaust tapi berbeda dari Helios 16 kemarin yang bisa dicopot dan bisa kita custom. Untuk yang ini default biru aja, nggak bisa dicopot sama sekali. Untuk bagian keyboardnya gue lebih seneng di seri Neo 16 ini karena padat sampai samping, jadi ukuran keycapsnya itu nggak ada yang mengecil-mengecil. Bahkan ukuran F1-nya aja nggak terlalu kecil. Di bagian touchpadnya ini cukup lebar, tapi untuk finishingnya ini dia nggak berbeda jauh dengan bodinya, jadi memang agak berasa licin. Cuma nggak apa-apa, ini laptop gaming, jadi gue nggak terlalu mempedulikan juga. Di bagian I/O-nya ini lengkap banget, ada dua USB Type-C 3.2 Gen 2 yang mendukung Thunderbolt 4, USB-A-nya ada 3 dan semuanya versi 3.2, card reader ada, HDMI 2.1 ada juga. Jadi ini udah sangat-sangat lengkap, bahkan Ethernet-nya juga kenceng banget. Displaynya menggunakan layar 16 inch dengan panel IPS, resolusinya 2560 x 1600 dengan refresh rate 165 Hz. Ini juga udah memiliki color gamut 100% sRGB dan memiliki dukungan G-Sync compatible. Layar yang sungguh wow jujur aja untuk laptop kelas 20 jutaan dari Predator Helios Neo 16 ini. Lalu untuk spesifikasi ini menggunakan Intel Core i7 13700HX dengan GPU RTX 4060 laptop 8GB GDDR6, RAM-nya 16GB dual channel DDR5 4800 MHz, NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB, ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.1, HD webcam include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Berbicara mengenai Intel Core i7 13700HX, karena ini pertama kalinya gue membahas Core i7 13700HX, maka dari itu gue akan kasih tahu dulu sedikit untuk Core i7 13700HX ini seperti apa. Ini CPU punya 16 core totalnya. Total thread-nya ada 24 dan maksimum turbo speed-nya ada di angka 5 GHz. Menariknya, Acer di sini nggak memberikan power limit 1 di angka 55 watt atau di angka 70 watt untuk mode tertingginya alias di mode turbonya. Tapi Acer memberikan power limit 1 di angka 100 watt. Ini Acer agak gila ngetuning laptop yang satu ini. Untuk menjalankan profil yang paling kencangnya, kalian bisa pencet aja tombol yang ada di sebelah kiri atas. Itu bukan tombol power, melainkan tombol profiling, yang dimana untuk warnanya itu menyesuaikan dengan profilnya ya. Nanti bakalan kelihatan juga di layar monitor laptopnya untuk masing-masing profilnya. Jadi kalau kalian ingat, tinggal kalian ingat aja untuk warnanya. Dan bahkan untuk RTX 4060-nya ini di set di GP-nya maksimumnya ada di angka 140 watt.
tuningnya mentok kanan semua Predator kali ini. Mungkin mereka cukup pede karena udah memberikan liquid metal di dalam sistem pendinginnya ini, baik itu untuk CPU ataupun untuk GPU. Untuk opsi upgrade-nya tersedia 2 slot M.2 yang dimana itu udah mendukung NVMe PCIe Gen 4 keduanya, dan ada 2 slot SODIMM DDR5, jadi belum disolder. Ini up to 32 GB. Sorry ya, untuk video kali ini gua nggak bongkar bagian bawahnya karena yang dipinjemin ke gue ini adalah sampel retail, jadi gue belum berkesempatan untuk ngebongkar laptop ini. Belum dapat license to bongkar lah gitu istilahnya, apa sih. Jadi gue cukup kasih tahu aja ke kalian opsi upgrade-nya itu ada apa beserta sistem pendinginnya seperti apa. Untuk utilities ini ada Predator Sense dengan UI yang baru beserta animasi robot-robotannya itu. Fungsinya sih sama aja, tapi gue lebih suka versi yang baru ini karena lebih informatif dan advance ketimbang versi sebelumnya. Oke, sekarang kita coba aja lihat pengujiannya. Sebenarnya seberapa oke performance dari si Predator Helios Neo 16 ini. Kita lihat konsistensi performance-nya terlebih dahulu. Untuk Intel Core i7 13700HX, selisihnya ini cukup jauh sebetulnya dari Core i9 13900HX. Tapi untuk konsistensinya memang udah bisa dibilang cukup konsisten. Dan gua rasa ini oke-oke aja karena fokusnya ada di kemampuan gamingnya. Gue juga mencantumkan log dari HWinfo 64 untuk menunjukkan CPU temperatur ketika gue menjalankan stress test Cinebench selama 10 menit. Dan juga log untuk CPU package powernya. Ini sebagai bukti aja kalau coolingnya itu memang bisa menahan untuk CPU package power yang tinggi. Jadi ketika awal-awal kalian bisa lihat kalau CPU temperaturnya itu menyentuh di angka 100 derajat Celcius. Itu berlangsung kurang lebih sekitar 1 menit sampai dengan 2 menit. Lalu setelahnya dia akan stay di 80 sampai dengan 90-an. Dan CPU package powernya yang bisa ditahan itu ternyata lebih dari PL1-nya. Jadi ini di atas 100 watt, hampir 120 watt. Dia bisa menjalankan konsisten lurus seperti itu sehingga menghasilkan performance yang juga konsisten seperti yang kalian lihat di chart sebelumnya. Kemampuan GPU-nya, apabila kita tes menggunakan 3D Mark seperti Firestrike, ini mendapatkan graphic score di angka 25.000. Angka ini cukup tinggi untuk ukuran RTX 4060 ternyata. Gue belum tahu di versi desktopnya gimana, karena 4060 versi desktop itu belum ada ya. Tapi ini gue bisa bilang luar biasa sih. 3D Mark Time Spy-nya ini lebih tinggi dari Radeon RX 7600S yang sebelumnya juga laptopnya udah sempet gue bahas. Jadi 4060 dengan TGP yang tinggi, ternyata performance-nya cukup menjanjikan. Kalau kemampuan ray tracing udah jelas lah ya, RTX 40 series kemampuan ray tracing-nya jauh lebih baik. Di sini untuk graphic score-nya ada di angka 5941 untuk kemampuan ray tracing dari 3D Mark Port Royal. Adobe Premiere kemampuannya masih moderat, belum menyentuh angka di bawah 1 menit, jadi ini masih 1 menit 17 detik untuk project yang memang biasa gua pakai benchmark. Tapi kalau kalian pengguna DaVinci Resolve ini kencang banget untuk exportingnya. OBS kalian bisa menggunakan AV1 karena ini adalah RTX 40 series. Menggunakan AV1 di OBS juga kalian udah tenang-tenang aja. Tapi untuk streaming tetap pakai H264 dan kualitasnya bagus banget ternyata untuk si RTX 4060 ini apabila kalian menggunakan AV1 sekalipun. Blender saat gue menjalankan benchmarknya dengan Scene Classroom ini mendapatkan angka 925 sampel per menit. Lalu untuk gamingnya, semua akan menggunakan resolusi Full HD aja untuk pengujiannya ya. Dan di sini yang pertama adalah Cyberpunk 2077. Gue menggunakan DLSS 3 karena memang udah punya dukungannya dengan ray tracing ultra juga. Presetnya ultra dapat rata-rata 87 fps dengan 1% low frame rate di 52 fps. Meskipun memang latensinya akan naik ketika menggunakan DLSS 3. Tapi kalau kalian menggunakan controller, ini sebetulnya nggak masalah. Death Stranding FPS-nya tumpah-tumpah ada di 163 rata-ratanya menggunakan DLSS Quality dengan preset Very High, jadi ini juga udah cukup kenceng. Far Cry 6 bisa setting mentok kanan untuk resolusi 1080p dan kalian bakalan mendapatkan rata-rata 93 fps dengan 1% minimum di angka 79 fps. Hogwarts Legacy kalian masih bisa mendapatkan 58 fps dengan 1% low frame rate di angka 16,9 fps aja.
1% minimum FPS-nya ini cukup rendah, mengingat ya game ini cukup memakan VRAM, ditambah lagi juga ini CPU-nya turbo boost-nya entah kenapa dia selalu ada hidup-hidup terus, sehingga CPU temperaturnya itu sempat menyentuh angka 100 derajat Celcius gitu, jadi bakalan naik turun banget. Horizon Zero Dawn mendapatkan rata-rata 130 FPS dengan preset Ultimate, dan 1% minimum FPS-nya masih sangat-sangat baik di angka 98. Dan terakhir, Shadow of the Tomb Raider mendapatkan rata-rata 117 FPS dengan 1% minimum di angka 90. Ini angka yang sangat-sangat baik untuk game seperti Shadow of the Tomb Raider. Lalu CPU dan GPU temperaturnya ketika kalian bermain game, ini gua ngasih unjuknya saat bermain Hogwarts Legacy tadi ya. Dimana CPU-nya itu bakalan nyentuh ke TJ Max sekali atau dua kali gitu, tapi dia bumping terus. Jadi sebetulnya tergantung gamenya juga. Jadi gue di sini simulasiinnya ke game yang memang cukup CPU intensif, abis itu ke GPU-nya juga cukup beban. Tapi untuk GPU-nya ini sangat-sangat adem, 80 derajat Celcius aja dia nggak pernah nyentuh. 70-nya tuh masih di 70 kecil. Jadi good job di sini untuk cooling, khususnya di bagian GPU-nya. Dan terakhir adalah SSD-nya. OEM SSD dari laptop ini ialah WD dengan kode seri SN810 dengan kecepatan yang kalian akan dapatkan sekitar 5,9 sampai dengan 6 GB per second untuk sequential read-nya, sementara write-nya 4,6 sampai dengan 5 GB per second. Dan kita sampai di bagian harga, juga kesimpulan untuk Predator Helios 16 dengan Core i7 13700HX dan juga RTX 4060-nya. Untuk harga, ini ada di kisaran 27 jutaan gitu kalau misalkan gue cek di marketplace yang bergaransi resmi selama 3 tahun dari Acer Indonesia. Jadi pinter-pinter aja milih dan manfaatin promo yang ada, semisalkan kalian punya voucher dan segala macam, dan pastiin aja garansinya resmi. Dan menurut gue pribadi ya, untuk Predator Helios 16 ini memang super niat. RTX 4060-nya terlihat lebih kencang dari Radeon RX 7600S, yang berarti kemampuannya jauh lebih baik dari RTX 3070 laptop. Ini dikarenakan Acer memberikan maksimum TGP di angka 140 watt. Sangat tinggi. Cooling dengan liquid metal terlihat sangat membantu konsistensi performance CPU dengan baik. Meski tetap menyentuh angka TJ Max saat turbo boost berjalan di 157 watt ya, tapi cooling ini bisa menahan suhu 70-80 derajat pada level 100 watt. Dan itu di atas rata-rata. Improvement yang luar biasa dari seri Neo 16 ini. Andai aja out of the box udah 32 GB RAM-nya dan lebih ringkas dimensinya, ini bakalan jauh lebih asik. Dan gua rasa kayaknya bakalan banyak yang lirik laptop ini semisal RAM bawaannya udah 32 GB, karena banyak game zaman sekarang yang udah minta sistem requirement untuk RAM 32 GB. Tapi itu menurut gua aja. Menurut kalian gimana? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.